Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulkan Karima. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran politik Islam neomodernisme klasik, yang dimana tugas ini sendiri merupakan persyaratan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Siti Hardianti SIP MIP. Berikut ini adalah beberapa tokoh politik Islam neomodernisme klasik yang terkenal. Yang pertama adalah Muhammad Abduh. Beliau merupakan seorang pemikir Islam Mesir yang dikenal sebagai pelopor gerakan neomodernisme Islam pada akhir abad ke-19. Abduh sendiri menekankan pentingnya ijtihad ataupun interpretasi kontemporer hukum Islam dan penekanan pada kembali kepada ajaran dasar Islam yang sederhana. Yang kedua adalah Hasan al-Banna. Beliau adalah pendiri Persaudaraan Muslimin, yang dimana sebuah organisasi politik Islam yang aktif di seluruh dunia Arab. Al-Banna mempromosikan konsep Islam yang holistik, yang mencakup politik, sosial, dan ekonomi. Ketiga adanya Said Qutb. Dia adalah seorang penulis dan pemikir Islam Mesir yang dikenal sebagai bapak dari gerakan jihadisme. Qutb sendiri menekankan pentingnya menghapuskan bentuk-bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dan memperjuangkan penerapan hukum Islam secara universal. Yang keempat adalah Abdullahi Ahmad An-Naim. Beliau adalah seorang sarjana Islam Sudan yang dikenal karena pemikirannya yang terkait dengan modernisasi hukum Islam. An-Naim menekankan pentingnya memisahkan agama dari negara dan menciptakan sebuah negara yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, Tariq Ramadan. Beliau adalah seorang sarjana Islam Swiss yang aktif di dalam gerakan neomodernisme Islam di Eropa. Ramadan sendiri mempromosikan pendekatan yang inklusif terhadap Islam dan menekankan pentingnya dialog antar budaya serta pluralisme. Sejarah dari munculnya politik Islam neomodernisme klasik dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19, yang dimana ketika dunia muslim mulai menghadapi tantangan dari imperialisme barat dan modernisasi yang cepat di bawah pengaruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Beberapa tokoh dan pemikir Islam mulai mempertanyakan posisi dan juga respon Islam terhadap perubahan tersebut. Salah satu tokoh kunci di dalam munculnya politik Islam neomodernisme klasik adalah Muhammad Abduh, yang dimana beliau merupakan seorang pemikir dan juga ulama Mesir. Pada akhir abad ke-19, Abduh memperkenalkan konsep neomodernisme Islam yang menekankan pentingnya kembali kepada ajaran dasar Islam yang sederhana dan penggunaan ijtihad. Ia menekankan pentingnya adaptasi Islam dengan perubahan zaman serta mengatasi kemunduran umat Islam melalui reformasi sosial dan pendidikan. Gerakan neomodernisme Islam terus berkembang pada abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna, pendiri Persaudaraan Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Al-Banna mempromosikan konsep Islam yang holistik yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi, dan beliau berusaha membangun masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang lebih murni. Beliau juga menyuruhkan perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan. Selain itu, pemikir seperti Said Qutb, seorang penulis dan aktivis Islam Mesir, memainkan peran penting dalam pengembangan politik Islam neomodernisme klasik. Qutb sendiri mengkritik rezim-rezim otoriter yang menguasai negara-negara muslim pada masa itu dan memperjuangkan penerapan hukum Islam secara universal. Ia sendiri juga mengembangkan pandangan terhadap jihad sebagai perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemikiran neomodernisme Islam terus berkembang dan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Abdullahi Ahmad An-Naim, seorang sarjana Islam Sudan yang menekankan pemisahan antara agama dan negara serta pentingnya demokrasi dalam konteks muslim. Tariq Ramadan merupakan seorang sarjana Islam Swiss yang juga berperan dalam memperkenalkan pendekatan inklusif terhadap Islam dan mempromosikan dialog antar budaya serta pluralisme. Jadi secara keseluruhan, munculnya politik Islam neomodernisme klasik terkait erat dengan perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi dunia muslim pada abad ke-19 dan seterusnya. Pemikir-pemikir ini berusaha mengartikulasi respon Islam terhadap perubahan zaman dan mencari cara untuk memperkuat identitas Islam yang relevan dalam konteks modern. Pokok pemikiran politik Islam neomodernisme klasik sendiri, yang pertama adalah reinterpretasi kontemporer, yang dimana pemikir politik Islam neomodernisme klasik menekankan pentingnya reinterpretasi kontemporer terhadap ajaran Islam.
Yang kedua adanya ijtihad, yang dimana ijtihad sendiri merupakan proses interpretasi hukum Islam yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim. Yang ketiga adanya pembaruan sosial, yang dimana para pemikir ini menyoroti pentingnya pembaruan sosial di dalam masyarakat Muslim, dan juga mereka berpendapat bahwa pembaruan sosial melalui pendidikan, kesadaran politik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan kondisi sosial adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Yang keempat adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, yang dimana salah satu pokok pemikiran penting dalam politik Islam neomodernisme klasik adalah adanya penekanan pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum, yang dimana mereka berpendapat bahwa ajaran Islam mendorong kesetaraan, keadilan, dan penyebaran kekayaan yang adil di dalam masyarakat. Yang kelima adalah pemisahan agama dan negara, yang dimana beberapa pemikir neomodernisme klasik menekankan pentingnya memisahkan agama dan negara. Mereka berpendapat bahwa Islam seharusnya menjadi sumber inspirasi untuk individu dan juga masyarakat. Yang kelima adanya dialog antar budaya, yang dimana pemikir politik Islam neomodernisme klasik menekankan pentingnya dialog antar budaya dan juga mengembangkan pemahaman saling menghormati dengan pemikiran dan juga budaya lain. Yang ketujuh ataupun yang terakhir merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang dimana salah satu ciri khas politik Islam neomodernisme klasik adalah penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka menekankan pentingnya perlindungan hak individu terhadap kebebasan berpikir, berbicara, dan juga beragama, dan hak perempuan. Ada beberapa pemikiran politik Islam neomodernisme klasik. Yang pertama adalah Persaudaraan Muslimin, yang dimana Persaudaraan Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 di Mesir menjadi salah satu gerakan politik Islam yang paling berpengaruh di dalam politik modern di dunia Arab. Yang kedua adalah Gerakan Ikhwanul Muslimin, yang dimana Gerakan Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan kelanjutan dari Persaudaraan Muslimin yang dibentuk oleh Said Qutb dan kelompok lainnya. Yang ketiga adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dimana Partai Keadilan dan Pembangunan yang berbasis di Turki dipimpin langsung oleh tokoh seperti Recep Tayyip Erdogan, yang merupakan contoh gerakan politik yang terinspirasi oleh pemikiran neomodernisme klasik. Yang keempat adanya Gerakan Muslim Moderat, di mana banyak negara-negara Muslim terdapat gerakan-gerakan politik Islam yang moderat yang mengambil inspirasi dari pemikiran neomodernisme klasik. Yang kelima adalah Organisasi Islam Transnasional, yang dimana beberapa organisasi Islam transnasional seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia, Muhammadiyah, dan Gulen Movement di Turki juga memperjuangkan pemikiran politik Islam neomodernisme klasik. Berikut merupakan praktik dan juga ciri-ciri dari pemikiran politik Islam neomodernisme klasik yang dapat mencakup beberapa hal, yang dimana yang pertama reinterpretasi dan juga ijtihad kontemporer, yang dimana salah satu ciri utama pemikiran politik Islam neomodernisme klasik adalah praktik interpretasi dan ijtihad kontemporer terhadap hukum Islam. Yang kedua adanya keberpihakan pada prinsip-prinsip Islam, yang dimana meskipun berusaha menyesuaikan Islam dengan perubahan zaman, pemikiran politik Islam neomodernisme klasik tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar dari agama Islam. Yang ketiga adanya pembaruan sosial dan pendidikan. Pemikiran politik Islam neomodernisme klasik menekankan pentingnya pembaruan sosial dan pendidikan di dalam masyarakat Muslim. Yang keempat adanya kepentingan pada kesetaraan dan juga keadilan. Gerakan politik Islam neomodernisme klasik menekankan pentingnya kesetaraan dan juga keadilan di dalam masyarakat. Yang kelima, adanya demokrasi dan sistem politik. Pemikiran politik Islam neomodernisme klasik mengakui pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan juga partisipasi politik. Mereka berusaha memadukan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan sistem politik yang inklusif, transparan, dan juga bertanggung jawab. Yang keenam adanya dialog antar budaya dan juga toleransi. Ciri lain dari pemikiran politik Islam neomodernisme klasik adalah penekanan pada dialog antar budaya, saling menghormati, dan juga toleransi. Yang ketujuh adanya perlawanan terhadap penindasan. Pemikir politik Islam neomodernisme klasik seringkali menyuarakan perlawanan terhadap penindasan, baik dari pemerintah, otoriter, maupun faktor eksternal lainnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.